Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu juga yang kuharapkan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang operasi hitung campuran pecahan, bagian kedua. Tapi sebelumnya, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pertama, kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, terlebih dahulu kita ubah dulu pecahan ke bentuk yang sama. Kita ubah menjadi bentuk yang kalian anggap lebih mudah. Sekarang contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 0,4, 1/1/2, 25%, 4/5, 1,75. Di sini ada berbagai bentuk pecahan. Ada bentuk desimal, campuran, persen, pecahan biasa, desimal. Kita ubah dulu ke bentuk yang sama. Cara ke-1, kita ubah semua pecahan ke bentuk desimal. Sekarang 0,4, ini 0,4 sudah berbentuk desimal. 0,4, tulis lagi. 1/1/2, kita ubah 1/1/2, kita ubah kepada bentuk desimal. 1 simpan 1 koma. Sekarang pecahannya diubah 1/2, kita ubah menjadi bentuk desimal, dibuat per 10. 2 kali berapa hasilnya? 10 kali 2 kali 5, berarti hasil yang atas juga kali 5. 1 kali 5, 5/10, 0,5. 0,5 tambah 1 berarti 1,5. 25%, kita ubah. Persen itu karena per 100, berarti 25/100, artinya 0,25. Kita simpan 0,25. 4/5 diubah kepada bentuk desimal, buat per 10. 5 kali berapa hasilnya? 10 kali 2, berarti yang atas juga kali 2. 4 kali 2, 8, sama dengan 0,8. Ini sudah bentuk desimal 1,75. Kalau bentuknya sudah sama, ini bentuk desimal, kita susun dari yang terbesar. Yang terbesar berarti 1,75. 1,75, terus 1/1/2, 4/5, 0,4, dan terakhir 25%. Jadi kalau kita sudah mengubah ke bentuk yang sama, kita susun aja dari yang terbesar, tergantung perintahnya. Cara kedua, semua pecahan diubah ke bentuk persen. Ini 0,4, 1/1/2, 25%, 4/5, 1,75. Kita ubah dulu semuanya ke bentuk persen. 0,4 kita ubah dulu ke bentuk persen. Sebelum ke persen, kita ubah dulu pada pecahan biasa. Lihat angka di belakang koma, ada satu angka, berarti 4/10. Kita ubah menjadi per 100. 10 kali berapa hasilnya? 100, berarti kali 10, betul. Kalau yang bawah kali 10, yang atas juga kali 10. 4 kali 10, 40, artinya 40%. Kita ubah, simpan 40%. 1/1/2 kita ubah kepada pecahan biasa dari pecahan campuran. 2 kali 1, 2, ditambah 1, 3, berarti 3/2. Kita ubah kepada per 100. 2 kali berapa hasilnya? 100 kali 50, berarti yang atas juga kali 50. 3 kali 50 adalah 150/100, udah jadi 150%. Ini 150%. Ini udah persen, 25%. Kita turunkan lagi. Sekarang 4/5. 4/5 bisa langsung dikali 100%. 100 dibagi 10 bagi 5. Iya, betul, 20. 4 kali 20 berarti 80%. Jadi ini turunkan 80%.
1,75. 1,75 itu lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 2, berarti per 100. Berarti 175 per 100 artinya 175% ya. 175%. Kalau sekarang bentuknya sudah sama ke bentuk persen, 40, 150, 25, 80, 75. Kita susun dari yang terbesar. 1,75 susunnya harus sesuai dengan soal ya. 175, 1 per 2, terus ke 4 per 5, lanjut ke 0,4 dan terakhir 25%. Ini jawabannya. Berarti 175, 1 per 2, 4 per 5, 0,4, 25%. Jadi cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan itu bisa diubah semuanya ke bentuk desimal, bisa ke bentuk persen. Kalian pilih mana yang kalian anggap mudah, itu ambil. Kita lanjut dengan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Contoh, 1/4 bagian dari 8. Artinya 1/4 kali 8. 8 kali 4 dibagi 4, 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. 3/4 bagian dari 32. Artinya 3/4 kali 32. 32 dibagi 4, 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Sekarang 30% dari 30.000. Artinya ini persen itu artinya per 100. Berarti 30 per 100 kali 30.000. Sekarang lihat, di bawah 0 ada 2, kita buang, berarti ini juga buang 2. 3 kali 3, 9. Lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 30% dari 30.000 itu adalah 9.000. Kita berikan contoh soal cerita. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Diketahui 8 buah apel. 1/4 bagian diberikan kepada Cindy. Ditanyakan berapa banyak apel yang, berarti ditanyakan banyak apel. Yang akan diberikan ke Cindy. Jawab. Berarti 1/4 bagian, 1/4 kali 8. Artinya 8 dibagi 4, 2 sama dengan 2. Jadi apel yang akan diberikan ke Cindy adalah 2 buah. Contoh soal berikutnya. Berapa banyak 3/4 bagian dari 5 lusin piring? Diketahui 5 lusin piring. Sama dengan 1 lusin itu berapa buah? Iya, 1 piring 1 lusin itu adalah 12
buah. Berarti kalau 5 lusin berarti 5 kali 12 sama dengan 60 piring. Sekarang tanyakan 3/4 bagiannya. 3/4 bagian piring. Jawab. Berarti 3/4 bagian dari piring seluruhnya berarti 3/4 kali 60. 60 dibagi 4, 15. Betul, 3 kali 15 sama dengan 45. Jadi 3/4 bagian dari 5 lusin piring adalah 45 piring. Contoh soal terakhir. Ayah membeli sepatu dengan harga 400.000. Mendapat potongan 20%. Berapa uang yang harus dikeluarkan ayah untuk membayar sepatu? Diketahui harga sepatu 400.000. Potongan 20%. Tanyakan uang yang harus dikeluarkan ayah. Untuk membayar sepatu. Jawab. Kita lihat harga sepatu 400.000, dapat potongan 20.000, berarti berapa? Cari dulu potongannya berapa. Berarti 20% kali 400.000. Ini 20% itu artinya 20/100. 20/100 kali 400.000. Sekarang ini buang 2, ini juga buang 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ayah mendapat potongan 80.000 dari harga 400. Jadi berapa? Kalau ayah mendapat potongan 80.000 dari 400.000, berarti berapa yang harus dibayar ayah? Berarti 400.000 dikurangi 80.000 sama dengan 320.000. Jadi uang yang harus dibayar, yang harus dikeluarkan ayah untuk membayar sepatu, adalah 320.000 rupiah. Demikian untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.